yang aku rindu selalu hadir dalam hidupku sampai selamanya. Tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan, takkan tergoyahkan iman
pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, sebab masa depanku dalam-Mu, sebab masa depanku dalam-Mu. Shalom Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar sedikit kebenaran firman Tuhan, biarlah menguatkan setiap daripada kami, bahkan menolong kami untuk menjalani kehidupan kami, sebab kami yakin kuasa Tuhan tanpa batas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 19. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari ini, renungan kita, saya beri judul, Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, mungkin hari-hari ini kehidupan setiap orang butuh namanya kepastian. Hidup kita sebagai manusia, kita butuh namanya kepastian. Tetapi yang terjadi di hari-hari ini, mungkin di dalam perjalanan kehidupan, kita justru mendapatkannya sebuah masalah demi masalah, bahkan di bisnis, ataupun di finansial, ataupun di dalam relasi, kesehatan, dan sebagainya. Terkadang masalah hidup terjadi terus-menerus. Sampai satu waktu kita butuh namanya kepastian. Bisnis kita harus diterimalah, harus mendapatkan proyek dan lain sebagainya. Kesehatan yang tak pernah kunjung, bahkan pergi ke sana, pergi ke sini, kok gak pernah beres-beres. Sehingga kita melihat orang-orang, atau mungkin sering kali kita merasa bahwa kita putus asa. Masalah begitu banyak orang berusaha untuk mencari solusi, bahkan mencari kepastian itu sendiri. Bahkan ada orang yang mengalami kondisi di mana jalannya buntu, saudara, sehingga ia gak lagi dapat berjalan dengan kepastian karena masalah yang sedang dihadapinya. Nah, ayat yang kita baca ini menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar ini sedang menciptakan sesuatu, memberikan kepastian, memberikan solusi, memberikan jalan kepada kita, sesuatu yang baru, sehingga kita tidak lagi perlu stres, perlu lagi takut, karena kita percaya bahwa Tuhan sedang membangun atau membuat jalan-jalan yang baru dalam kehidupannya kita. Bapak, Ibu, saudari-saudari, ayat yang kita baca, khususnya di ayat 19 ini, kita melihat ayat ini penuh dengan kuasa, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu dan sanggup untuk membuat jalan di saat tidak ada jalan lagi. Dia adalah Tuhan yang lebih dari sanggup untuk mengubah gurun pasir yang gersang untuk menjadi ladang yang subur. Mari kita melihat dan merenungkan kembali ayat ini, saudara. Saya ingin menjelaskan kepada saudara, kita melihat sebuah konteks pada masa itu. Yesaya sedang membuat ayat tersebut sebagai profetik kepada bangsa Israel, di mana pada masa itu bangsa Israel sedang mengalami kesulitan yang cukup besar. Karena apa, saudara? Satu waktu bangsa Israel akan terasa bingung, stres, gak ada jalan untuk mereka harus melangkah. Pada masa itu di abad sekitar 500-an, nubuat ini pun tergenapi. Ketika saudara melihat di ayat 16, di situ dikatakan bangsa Israel mengalami
penjajahan atau mengalami kondisi di mana mereka adalah harus menjadi seorang tawanan di Mesir. Ketika mereka ditawan di Mesir, mereka harus kembali ke tempatnya, ke tanah perjanjian, di mana mereka harus kembali, dan sepanjang perjalanan tetapi tidak mulus, saudara. Ada masalah-masalah yang terjadi. Lalu setelah itu apa, saudara? Ketika mereka melihat kondisi tempat di mana mereka berada, rumah-rumahnya mereka hancur, bahkan bait Allah pun dihancurkan, sehingga mereka pun harus dibuang ke orang-orang asing atau musuh-musuhnya mereka. Hal ini membuat mereka tuh merasa tidak ada lagi harapan. Mau pulang, gak ada rumah, gak ada tempat, gak ada kondisi yang membuat mereka harus berjalan kemana nih masa depan saya nih. Gak ada tempat tinggal lagi. Mungkin rasanya berat. Sekarang saya jadi seorang tawanan, menjadi seorang buangan. Orang-orang udah gak lagi support saya dan lain sebagainya. Nah, mungkin hal ini pun yang terjadi di dalam kehidupannya kita. Mungkin mereka bertanya nih kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kami lakukan, Tuhan? Gak ada lagi solusi, gak ada lagi sesuatu yang kami perlu harapkan lagi. Dan inilah yang mungkin juga perlu atau mungkin saat ini sedang kita alami. Kita mungkin sedang buntu di dalam bisnis kami, bisnis kita masing-masing, atau mungkin relasi kita, atau mungkin juga permasalahan rumah tangga. Kok nggak beres-beres gitu, mau melangkah kok nggak nemu jalannya, atau mungkin sakit penyakit datang ke dokter ini, datang ke dokter A, ke B dan ke C, kok nggak beres-beres, nggak selesai, nggak sembuh-sembuh, nggak ada jalan buntu. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukankah firman Tuhan sudah katakan kepada kita hari ini bahwa Tuhan Yesus Allah kita yang Maha Kuasa mampu membuat jalan-jalan yang baru dalam kehidupannya kita. Nah, ketika kondisi yang seperti ini, jalan begitu buntu, mungkin kita seringkali menanyakan apakah kita masih punya harapan, apakah kita akan bisa mengalami kesembuhan, atau mungkin akankah bisnis kita kembali pulih, atau mungkin juga hal-hal sebagainya, apakah akan kembali seperti semula atau enggak. Nah, saudara, apa yang seringkali ketika kondisi tersebut dialami, seringkali yang kita lakukan ketika masalah terjadi dalam kehidupannya kita, mungkin kita seringkali fokus pada masalah itu, sampai kita lupa akan pertolongan Tuhan, bahkan janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya kita. Sehingga perlulah kita sadar bahwa masalah apapun yang sedang saudara hadapi bersama dengan saya, maka kita perlu memfokuskannya bukan kepada masalah, melainkan kepada janji-janjinya Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan sangat jelas mengatakan kepada kita, Tuhan membuat jalan saat tidak ada jalan. Saya bacakan ulang sekali lagi di Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Saudara perhatikan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan kita senang membantu, bahkan akan menolong kita mencarikan jalan keluar. Tetapi saudara, bukan hanya sekedar jalan keluar yang dia bantu. Dikatakan firman Tuhan, dia juga Tuhan yang membuat jalan-jalan yang baru. Jadi bukan solusi yang ditanggapi, tetapi memberikan solusi atau jalan yang baru. Lalu firman Tuhan katakan dia juga Tuhan yang membuat sungai-sungai di padang belantara. Saudara perhatikan kata di situ, sungai-sungai, bukan hanya sekedar sungai, tapi sungai-sungai. Itu bukan cuma satu sungai, tetapi banyak. Itu bicara tentang berkat yang terus berkelimpahan. Lalu bicara tentang padang belantara, saudara. Padang belantara adalah daerah-daerah yang kering. Artinya apa sih? Firman Tuhan katakan, di masa-masa yang mungkin jalannya buntu, tertutup atau apapun, tapi Tuhan akan memberkati, akan membuat sebuah jalan, membuka sebuah pintu yang baru, akan membuka solusi yang baru, bahkan menyediakan jalan, bahkan berkelimpahan di area yang gak mungkin lagi berpengharapan. Sekali lagi saudara, firman Tuhan sangat jelas berkatakan bahwa berkelimpahan di area yang tak berpengharapan. So, mengapa sih hari-hari ini kita tetap masih merasa khawatir? Padahal firman Tuhan udah menolong kita, membantu kita, menguatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang hendak membuat jalan, bahkan menyediakan berkat-berkatnya berkelimpahan di area yang gak berpengharapan. Kita perlu percaya, kuncinya kita harus percaya dan gak lagi peduli musim hidup apa yang sedang kita alami.
selama kita berserah penuh kepada Tuhan, maka kita tidak akan berhenti di jalan yang mungkin jalannya buntu, karena kita percaya bahwa Tuhan sedang menuntun dan membuka jalan dalam kehidupan kita. Mulailah hidup kita berjalan dengan Tuhan, bukan berarti bahwa hidup kita ini akan dipenuhi kemudahan saudara dan kebahagiaan. Dan jalan keluar itu pasti penuh dengan bunga ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah berjalan bersama dengan Tuhan dan menerima dan mempercayai bahwa tidak ada musim apapun atau hal-hal yang badai, seganas apapun yang akan ada di depan kita, tetapi kita percaya bahwa badai apapun bisa kita lewati asalkan bersama dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh berkuasa, bahkan menenangkan angin ribut di dalam kehidupannya kita. Ingat saudara, Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan katakan Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, bukan hanya menolong permasalahan problem hidupnya kita, tetapi Dia juga adalah jalan keselamatan. Kalau saudara dan saya hari-hari ini sedang mengalami berbagai macam masalah dalam kehidupan, mulailah kita datang sama Tuhan dan percaya kepada Dia. Sebab Dialah satu-satunya yang akan menolong, membantu kita, bahkan membukakan jalan-jalan yang baru dalam kehidupannya kita. Angin ribut Dia bisa redakan, bahkan keadaan waktu 5.000 orang sedang butuh makanan, Dia sedang lakukan mukjizat waktu itu. Bahkan ada orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan orang yang mungkin sudah berkali-kali datang mencoba untuk mengalami kesembuhan tetapi nggak pernah bisa, ketika Yesus datang Tuhan memberikan kesembuhan. Bahkan masalah apapun yang terjadi, ketika kita melihat Yesus mampu melakukan itu semua. Datanglah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang baru dalam kehidupannya kita. Gak peduli seberapa sulit perjalanan kehidupan kita, kita punya Tuhan yang besar dan mendahului kita, berjalan di depan kita untuk membuat jalan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupannya kami, tentang kasih Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang pengorbanan-Mu yang luar biasa akan hidupnya kami. Bahkan kami percaya Engkau sangat peduli dalam kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami masalah yang cukup berat, atau mungkin hari-hari ini kami sedang butuh namanya sebuah kepastian, sebuah harapan. Tapi kami ketika mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kami sedang dikuatkan bahwa Engkau sedang menyediakan sebuah jalan yang baru. Engkau juga sedang membuat sebuah solusi di dalam kehidupannya kami, sehingga ketika kami mungkin seringkali berusaha dengan semampunya kami sekarang lagi tidak mau dengan kemampuan kami, tetapi kami mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya kami, sehingga kami bisa melihat ada berkat-berkat berkelimpahan yang Tuhan sedang sediakan, bahkan di tanah ataupun di area-area yang gak lagi berpengharapan. Hari ini kami bisa menjadi seorang orang pemenang, bukan lagi keterpurukan dengan kondisi, tetapi kami percaya dengan iman kami ada satu janji firman Tuhan yang membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.